Oke, kembali lagi di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara dan ada teman saya yang sudah kenal dari Bandung dari stand up yang sudah tidak stand up lagi. Ada Insan Rido. Halo, Bung Gilang Baskara. Halo dok. Ya emang lo kok ingetnya gua nggak stand up lagi? Kenapa? Emang nggak stand up lagi Langsung. kan? Iya sih. Iya nggak? Cuma lo meng-highlight itunya gitu Iya karena seakan-akan. kan gue ngasih tahu kita kenalnya di stand up. Nah kan nanti orang bingung kan Iya siapa ya sih. di stand up. Nah gitu gue bilang udah nggak stand up lagi. Jadi orang nggak perlu nyari. Orang nggak perlu nyari Iya dok. sih. Iya dong. Iya iya Ini jelas jelas. nggak ada batas waktunya ya ngerekam? Ada nggak? Bebas, Nggak bebas si boleh. aplikasinya si Nggak ada aplikasinya. batasan. Ih, baik banget ya orang bikin Nggak ada. aplikasi. Lo mau sampai unlimited recording tuh. Oh iya, ih baik banget deh dia. Oke Bebas oke. sih. Oke oke oke. Aman kalau Lo gitu. mau ngobrol, lo mau pacaran juga sebenarnya pakai ini bisa. Iya Jadi juga ya. maksudnya kalau suara doang ya. Iya. Ya kan? Jadi ini pakai Mantap. direkam pakai Clean Fit namanya. Gue juga baru tahu dari Rido nih, aplikasi di apa di web. Ada aplikasinya nggak sih di ini Android Ah, atau seingat gua iOS? nggak ada, cuma ada di browser doang. Hmm. Di Tadi lebih gue baik juga pakai Chrome juga sih. gue ngetes tadi kan di iPhone pakai Safari dia nggak bisa nyaranin pakai Chrome dia bilang harus di Iya, oh iya 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 ya udahlah namanya juga gratis kan jangan banyak pengen lah iyalah, tong loba gratisan. kayang. Gue pengen ngobrol sama Ludo karena kan eh, saya sebagai orang yang cukup sering ngomongin mengeluh soal transportasi di materi juga Hmm. sering apalagi saya besar dan lahir di Jakarta. Lu juga kan do ya dari Jakarta kan? Enggak lah, Emang gua mana sih? emang di Bandung. Gua Oh lu dari Bandung ya? kecil di Oh Bandung, iya deh. dari umur setahun. Oh iya deh lu Bandung deh, gue lupa loh. Gue kira lu Boris Jakarta. kan di Bandung juga. Boris Bandung, ya. Heeh. Oh, Si Awan sama Uus Hayu ya? juga kan. Awan Awan, Hayu Awan sama Jakarta. Hayu. Jakarta. Awan tuh Jakarta, ya Hayu juga Oh Jakarta iya deh. base-nya. Lalu SMA mana sih dok? SMA 3 Bandung gua. Oh tiga. Ya 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 Iya, ya. iya, Ya. iya. Jadi Rido ini terakhir kita ketemu, Anda sekarang kerja di busway ya. Keren Kok sekali. kerja di busway? Oh iya bener dong. Gua PT Busway, PT Busway. Apa sih? PT Transjakarta, sorry. PT iya iya Transjakarta. iya PT iya iya Transjakarta iya. Indonesia. Apa sih namanya? Benar-benar. Namanya apa? PT Transportasi Jakarta. Oh, PT Transportasi Jakarta. Ya, Oke. disingkat Transjakarta kan gitu. Oh iya, PT Transjakarta. Ya, lu jadi apa sih, Dok, di situ, Dok? Gua sementara ini posisinya bantu buat pengembangan armada ya dan evaluasi. Jadi Anjing. kerjaan gua sehari-hari sih kayak misalnya nih, lu kita mau pengadaan bis baru, Heeh. mesti dicek kan, Ya, misalnya bisnya apakah memenuhi standar ya, ya. maksudnya nggak bannya jumlahnya sama segitu, terus Heeh. kursinya segitu dan lain-lain, dan juga mengembangkan si bisnya itu apakah kita mau pakai bis diesel terus atau ada bis dengan tenaga gas atau tenaga listrik someday, jadi Wow. kurang lebih gitulah Wow, kerjaannya. wow, 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 wow. Seru juga ya. Berarti lu yang milih tuh kalau misalnya mau kayak sekarang kan ada Scania, ada Zongtong gitu. Ya, Enggak, bukan itu bukan ya. gue sih milih, ada proses pengadaannya ya, Ah, kayak ya. lelang biasa Mm-mm, lah gitu. mm-mm, mm-mm. Cuma Ya. cuma ya yang menentukan teknologi, gua ikut memberikan usul. Walaupun nanti yang menentukan Oh. tentunya manajemen ya. Ya, Tapi betul. nanti bakal dikasih masukan ini nih teknologi yang cocok. Jadi paling gitu doang sih, nggak signifikan banget lah. Wah, gak signifikan. Do, itu bergantung berarti sama. Lu setim apa berapa orang? Yang megangin tuh yang lurusin gitu. Gua jadi gua nih di satu divisi ya kurang lebih sekitar eh, berapa ya, 10 orangan lah ya, satu divisi masih kecil sih karena divisi ini, Oh. divisi ini dibentuk karena ini lang, karena mau ada bis listrik kan di Transjakarta. Mau ada apa? Sorry. Nah, bis listrik. Oh, bis listrik. Oke. Nah, karena bis listrik itu punya karakteristik operasi yang beda banget Ya, ya. dibandingkan seperti lo lah lihat sepeda listrik atau Mm-mm. mobil listrik yang selama ini ya, jadi butuh studi lebih khusus lah sehingga Ya, mungkin ya.
gue bisa masuk gitu aja sih. Iya, gue belum lama baca tuh tulisan lu yang di Kumparan soal mobil listrik tuh. Hmm. Eh, dan gue setuju sih, maksudnya selalu digadang-gadangnya mobil listrik itu wah menyelamatkan lingkungan, lebih hijau, wah tidak ada emisi. Tapi kan emang Iya, dibikinnya iya. tidak pakai emisi, pabriknya, Nah, baterainya, iya, apa betul. listriknya dari mana. Nah, Iya iya. kalau dihitung-hitung katanya kan kalau ngecas sampai full sama kalau lu ngisi bensin full tuh secara duit lebih murah, secara ininya lu paling bayar berapa Mm-mm, kWh gitu-gitu. Tapi kan mm-mm. pengadaan listriknya dari apa gitu kan, dengan apa sih, masih Ya, batu bara kan segala macam, itu kan juga carbon mm. footprintnya banyak banget. Wah, Gimana? mantep nih, gila nih. Anak HI bro, Lulusan HI ternyata nggak anak HI bro. nggak gitu ngerti, maksudnya ngerti juga ya soal es kayak gituan. Luar biasa. biasa kalau kata Bang Abdel, HI itu tahu semua hal, tahu cuma nggak ngerti. Itu dia masalahnya, semua dipelajarin tapi nggak dalam. Bener-bener Bang Iya, Abdel nih, bener-bener. bener. Ya, 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 ya. Apalagi kalau nanti ada bis, berarti dok, bis, maksudnya Mm-mm, mobil aja udah sebegitunya. Kalau bis mm-mm. gimana tuh dok berarti? Ah, ya Berarti tunggu, sorry, pertimbangannya bukan bener karena tadi kata lingkungan lu. dong, pemilihan bis listrik. Artinya gini loh. Ya gue melihat sebenarnya trennya tuh karena sekarang tuh mobil listrik seakan-akan jadi solusi Mm-mm. utama gitu dari teknologi kendaraan ya. Jadi Ya. kayak kan ini akan menjawab semua permasalahan. Padahal yang tadi lu bilang bahwa ya dari produksinya pun menghasilkan karbon, dan kita ngecas listrik itu, maksudnya ngecas mobil listrik itu tetap menggunakan pembangkit listrik yang masih umumnya masih menggunakan batu bara yang sangat Mm-mm. mengeluarkan banyak emisi ya. Iya. Dan sebenarnya bis ini menurut gua adalah eh, apa ya, jenis kendaraan listrik yang menurut gua jauh lebih aman lah. Artinya aman adalah kayak lu tetap menggunakan mobil listrik, kendaraan listrik, tapi ini untuk kepentingan bersama dalam konteks transportasi publik. Jadi lu nggak naik mobil Hmm. pribadi kan Iya, untuk iya, iya. dan maksudnya oke lah lu naik mobil pribadi nih, tapi mobil listrik tetap aja someday nih, suatu hari nanti kalau mobil listrik udah banyak banget, tetap aja jalan tetap macet kan. Iya. Artinya mobil tetap ada, Iya benar. lu tetap nggak bisa parkir Iya, iya, walaupun iya. mobilnya listrik gitu. Iya, iya. Sedangkan bis listrik ya tetap mengandalkan konsep utama, yaitu transportasi publik yang memuat banyak orang, Iya, terus iya. punya jalur khusus, punya rute khusus gitulah. Oh iya, pertimbangannya tetap ya ini transportasi publik ya. Betul. Tapi secara cost, kalau bis biasa dan bis listrik gimana tuh, Dok? Wah, jauh banget lang. Oh, jauh. Gue bisa gue bisa bilang mungkin 2,5, ya seperti halnya mobil listrik sih. Yang lu lihat kan Oh misalnya iya, iya, iya. beberapa pabrikan lah Mm-mm. yang sekarang udah banyak di Indonesia nih, ada beberapa. Terus kalau di bis juga sama, mungkin kalau gue perkirakan bisa sampai 2 sampai 3 kalinya lah harga dari mobil biasa. Yang Hmm, itu aja yang mungkin versinya yang paling kapasitasnya biasa, atau iya. range-nya yang paling paling rendah gitulah. Dan ya ini jadi tantangan utama bis listrik tuh, terutama untuk implementasinya, yaitu harganya gede di awal gitu, yang ngebuat orang kan mungkin operator bis Mm-mm. kewalahan kan, duitnya nyari di mana, terus Ya. teknologi baru lagi, jadi kan berat gitu. Kalau Itu yang sih sebenarnya. kalau ininya operasionalnya, harga operasionalnya? Harga operasional sebenarnya jauh lebih murah lang, karena Oh. gini, secara komponen itu jauh lebih sedikit. Untuk komponen kalau misalnya lu di mobil biasa ya, mobil bensin gitu kan, ada Iya. engine, part-partnya tuh banyak Mm-mm. banget Mm-mm. ya, maksudnya yang komponen bergeraknya lah. Ya. Sedangkan di bis listrik atau mobil listrik itu komponen bergeraknya jauh lebih dikit. Jadi gue bisa bilang mungkin Oh. pengurangannya dari sisi operasional dan maintenance itu kalau di total bisa 50% sampai 70% ya Wow. pengurangannya biayanya Iya, gitu. iya, iya. Jadi lumayan gitu. Iya, cuma mahal di awal belinya itu Di ya. awalnya aja lo harus Iya, iya, ya iya. Wow. nabungnya gitulah. Menarik. Ini lu nggak apa-apa dok bilang Transjakarta mau ada bis listrik, belum rahasia. Bukan rahasia gitu. Ya emang udah ke-publish sih sebenarnya, Oh kita iya juga ya. udah bilang bahwa Transjakarta bakal ada insya Allah tahun ini. Mm-mm. Di akhir tahun ini mudah-mudahan bisa beberapa bis listrik bisa
Wih, mengaspal ya di ya ya. Jakarta. Jadi ya doain aja nih buat eh, supaya lancar lah dan bisa segera terrealisasi gitu. Sekarang Bentuknya masih proses yang pengadaan kayak sih. apa bisa bentuknya? Yang panjang Ya apa? bentuknya sama sih lah. Bukan, bukan Bentuknya dong, kan sama. ada. Enggak, kan bis Maksudnya gimana ini lu? bis Transjakarta nih ya, kan ada yang Heeh. bis yang biasa lah, yang paling pertama ada yang kayak gitu. Oh Ada ya yang ya. tengahnya ada akordeonnya tuh yang bisa belok-belok. Oh, Ya, apa lu sih? bilang akordeon. Apa sih namanya, apa sih Dok? Itu Dok? Kita istilahnya Apa? articulated bass itu Articulated, oke. Okay. atau bis tempel kalau bahasa Indonesianya sih. Ya, ada yang ini Heeh. Metro Trans yang depan komplek gue juga lewat tuh, yang Oh kecil. ya itu pengganti Kopaja yang lama ya. Mm-mm. Metro Itu Trans. bus medium ya. Metro Trans pun bentuk bisnya ada beberapa gue perhatiin. Ada yang kayak Ya bantet. betul. Ada yang ini apa? Lower deck ya? Apa sih yang rendah tuh bawahnya tuh? Lodek Low ya. deck ya. Ada yang bentuknya low deck. Betul. Nah, maksud gue bis listrik tuh yang bentuknya kayak apa? Yang Bis akan ada. listrik di awalnya tuh lang mungkin bakal bis yang ini ya, bis besar ya. Bis besar tuh kita bilangnya bis single bus, kalau Mm-mm. kalau istilah internasionalnya itu sekitar 12 meteran. Jadi yang kalau lu naik biasa di koridor satu Mm-mm. misalnya Blok M Ya, Blok Kota M Kota. itu yang sekitar 12 meter itu, tapi kita rencananya memang mungkin nggak akan di koridor utama dulu karena nanti Oh. kita akan coba di koridor mungkin yang nggak ada di ini ya, stasiun BRT-nya yang di tengah itu kan ada stasiun BRT-nya tuh lang. Mm-mm. Nanti kita coba dulu dengan rute yang di luar koridor stasiun BRT, jadi yang mungkin di pinggiran gitu. Jadi misalnya kalau lu lihat di Sudirman Tamrin tuh Ah, kan ada halte bis yang di pinggir jalan tuh yang di kiri. iya. Tahu Nah ya. itu Yang kita halte mungkin biasa. milih rute-rute yang sekitar situlah gitu. Rencananya sih Oh, kenapa Dok? kurang lebih gitulah. Kenapa bukan yang utama? Belum. eh Belum banyak ya ininya. karena gini lang, salah satu tantangan dari bis yang BRT ya, BRT Ya, itu bus rapid transit bisa yang buat transit di ya. tengah itu yang punya jalur khusus, itu adalah dia harus punya range yang cukup tinggi. Oh, Artinya dia benar. harus Iya. seharian bisa muterin nih rutenya gitu kan. Mm-mm. Mungkin sehari kan bisa 6 sampai 8 rit mungkin ya Iya, iya. untuk satu koridor. Satu rit tuh maksudnya satu bolak-balik ya. Iya, satu. Jadi Blok M, kota, kota, Blok Ya. M gitu. Itu yang Jadi jarang isi TTS, nggak tahu tuh Dok, read apa Dok. Kan sering tuh TTS 3 huruf. iya ini Heeh. sebenarnya karena gua sering ngobrol sama supir angkot juga sih pas di Iya, Bandung. Jadi iya. sebelumnya sih Read, iya ya betul. maksudnya udah tahu juga sebelum Heeh. masuk TJ. Jadi pasti lu juga lah orang sering naik Kopaja kan lu. Mm-mm. Jadi tahu Iya, lah pasti. read, iya makanya tuh. Istilahnya itu. Oh iya. Makanya tadi gue juga Jadi mikir gitu. gitu tuh. Karena kan kalau liquid gitu ya, bahan bakar liquid, eh, kalau habis nih ngisi 10 menit juga langsung bisa jalan lagi nih bis. Kalau Benar. listrik kan kendalanya adalah lama di pengisian itu kan, Dok. Betul. Mm-mm. Dan tidak ada di semua lokasi, artinya ya lu Iya, mesti iya. mungkin balik ke deponya lagi Mm-mm. atau ke halte yang emang ada Iya, gitu, iya. jadi itu emang jadi kekurangan lah, maksudnya masih jadi kelemahan lah gitu sampai sekarang. Ini aja di sekitar rumah gue baru nemu satu Pertamina yang ada ngisi listrik untuk apa namanya, Bluebird. SPKLU namanya sih biasanya Ya, emang. yang untuk Bluebird tuh. Jadi dia SPBU Mm-mm. biasa, terus di pojokan ada tuh. Gue lihat Bluebird listrik pada Ya, parkir dua. Apaan tuh? Oh, ada ngecas ininya kan. ngecas. Dan di apa? Pelang Pertamina yang depan tuh yang ada harga-harga bensin, Heeh. logonya baru ada Ada tambahan harga hijau. KWH nggak? Bukan Hah? harga, tapi ada kayak logo hijaunya gitu loh. Ini di sini ada Oh, listriknya gitu. oh, sip sip Itu sip. pun baru Ya ya. buat Bluebird kan. Iya iya. Karena kan tergantung merek mobilnya. Iya, dan macam-macam sih karena kan kita istilahnya itu SPKL ulang atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum ya. Jadi Aduh, Indonesia dan orang, singkatan. gue juga males sih sebenarnya, cuma intinya pengisian umum buat listrik Ya, lah ya, ya, pokoknya ya. gitu. Terus ya ini tuh emang masih udah tersebar ya banyak Mm-mm. kayak dari PLN, Pertamina, terus bahkan yang swasta juga udah banyak. Dan memang penggunaannya pun masih terbatas gitu. Jadi ya lu tahu juga kan maksudnya orang-orang yang punya mobil listrik tuh masih terbatas banget Iya, gitu iya, di iya.
dan juga banyak banyak constraint lain kayak misalnya plugnya ya. Misalnya lu kan kayak kita ngecas HP lah, lu pakainya Lightning, ada yang Mm-mm. pakai USB Type C, Iya. Type A dan lain-lain. Nah, ini juga plugnya ada beda-beda nih. Nah, itu dia. Ya itu yang jadi masalah gitu. Wow, ya ya. Wah, nih iya ya, kalau bis gimana ya? Nggak kebayang sih kalau mogok di jalan atau apa. Boleh didorong nggak sih Iya, mobil itu listrik? Nggak boleh ya? Kan kayak mobil Matic itu nggak boleh didorong. nggak bisa didorong emang. Emang nggak bisa Jadi ya? bakal ngelok. Ya maksudnya Oh. dia dia pasti biasanya sih ada safety feature-nya gitu. Hmm. Jadi kalau lu udah beratnya HP gitu udah 10% gitu, dia pasti bakal mati gitu. Jadi nggak bisa jalan karena lebih berbahaya kan sampai lu nol banget gitu. Mhm. Jadi biasanya sih gitu. Kemungkinan ininya udah ada belum? Brand-brandnya apa bisnya yang udah siap dengan bis Ada listrik? beberapa bis Mhm. yang sebenarnya yang udah pernah sempat uji coba publik ya. Dan Mhm. kalau lu inget tahun lalu tuh sebenarnya udah ada lang uji cobanya Oh, ya. iya iya Jadi iya. belum belum implementasi Heeh. secara resmi, tapi masih uji coba itu ada kita pakai BYD atau BYD ya. Oh, itu Nah, yang sama itu kayak dari taksi Cina. Bluebird ya? BYD-nya bukan sih? Ya, taksi Bluebird tuh ada dua kan, dari Tesla Tesla sama sama BYD. BYD Iya ya. iya BYD Nah, itu. Oke. BYD atau Mhm. BYD itu. Nah, kita juga ada nih beberapa pabrikan yang memang tertarik kayak BYD, terus Zongtong juga versi listriknya ada, Oh, terus Zongtong ada juga misalnya dia. Higer, terus Iya iya dan banyak lagi lah yang masih iya. sebenarnya kita masih dalam proses pengadaan, jadi belum belum final siapa yang bakal bakal jadi pertama lah Iya gitu. iya. Masih Hmm. masih proses. Zongtong tuh masih ada bisnya ya yang dipakai ya? Zongtong Udah masih ada lang yang masih ada ya? melantai maksudnya mengaspal Iya, sekarang masih juga ada ya? masih ada tuh. Gue kira udah nggak ada loh Zongtong. Masih ada. Masih ada Iya. ya, mungkin nggak sebanyak itu sih. Sekarang yang paling banyak mungkin Hino, terus Scania ya? juga Mercy itu Oh, masih Mercy. banyak. Mm-mm. Iya. Berarti kalau bis listrik nggak ada suaranya berarti? Apa kayak mobil listrik nggak? Mobil listrik kan nggak ada suaranya tuh yang Iya, pernah. Nggak ada sama ya? lang Nggak ada persis ya? pokoknya mobil listrik atau lu sepeda listrik lah kalau Iya. misalnya lu ada Gojek atau Grab gitu Iya iya. yang lewat kan nggak ada suaranya Iya tuh. sih bener. Iya, kayak gitu Wow. persis. Secara kapasitas dia nggak masalah ya, tetap maksudnya bisa dengan Nah, kapasitas itu yang sama. lang, itu Oh. jadi salah satu ya walaupun bukan bukan yang signifikan sih, cuma Mm-mm. karena sekarang nih kita kan concernnya baterai nih dan baterai itu kan lumayan memakan space lah, Mm-mm. memakan ruang di bis. Ya. Jadi kadang ada ini, ada mix and match-nya. Jadi lu bisa baterai gede ya, artinya lu bisa support buat seharian penuh, Mm-mm. tapi kapasitas lu mungkin berkurang dari segi penumpang karena kan baterainya Oh. kan ditaruhnya biasanya di bawah sih gitu Iya, dan di bawah memakan biasanya. beberapa penumpang. Tapi bisa juga lu baterainya nggak begitu gede ya relatif kecil tapi penumpangnya mungkin sama gitu ya sama yang diesel. Jadi ya itu eh, ya gimana lu bisa mempertimbangkan aja mana yang lu prioritasin gitu. Oh, wow. Wah, seru ya. Gue sebenarnya ya pertama kali eh yang gue sebelin nih dengan adanya, waktu udah banyak nih ya, waktu udah ada yang bis busway yang utama, ada yang Metro Trans, ada yang Mm-mm. ada apa dulu tuh awal-awal. Royal Trans. Iyalah Royal Trans ada segala macam. Awal-awal adalah ada yang beda-beda bayarnya kan, ada yang kayak gue Metro Trans yang depan rumah terakhir gue naik ya waktu pandemi kan, soalnya gue belum pernah naik Iya, lagi. iya. Terakhir gue naik dia hanya menerima flash atau cash ya. Cash, ya. Nah, sementara kalau di Benar-benar. busway yang utama kartu apapun bisa, Breezy bisa, Mandiri Betul. bisa, flash bisa gitu. Ya. Yang gue sebenarnya kenapa mesti beda-beda, dan tentunya gue yang Nah, pernah ya. merasakan enak tuh kayak waktu tur Panji aja ke London itu kan satu kartu. Hmm. Wah, Oyster mantap tuh. Oyster card namanya Oyster kalau ya Card, kan, ya. Oyster kan. Benar-benar. Waktu gue ke Hong Kong yang mana adalah Nah, jajahan MTR Inggris ya. juga, itu dia namanya Octopus card. Octopus. Satu Ya, kartu bisa buat semua moda transportasi dan bisa buat beli-beli betul. di Circle K juga. Itu terus gue nggak tahu ya kalau di sini mungkin ada, ya sudah pastilah ada kepentingan bisnis yang siapa yang Betul, betul. pengadaan gitu-gitu.
Tapi emang nggak bisa ya dibikin satu aja gitu, nggak usah pakai nama bank. Misalkan kayak sekarang ada Jaklingko kan, ada Jaklingko juga. Jaklingko ya, Tapi kartu dari Jaklingko ya. sebelum si bank-bank itu keluar dengan kartu-kartunya sendiri, nggak bisa dari awal satu gitu, kartu apa yang bisa di top up Hmm, di macam-macam ATM dan gimana benar-benar. sih? Itu keresahan yang valid, Hmm. Lang. Artinya gua pas ya beberapa tahun yang lalu sebelum gua bergabung sama Transjakarta pun punya keresahan yang sama gitu. Hmm. Artinya gua melihat gua kan juga pengguna Transjakarta Hmm. dulu gitu, Hmm. yang sering kayak kayak lu juga yang Iya. tahu bayarnya Iya, iya. beda-beda dan lain-lain. Iya. Nah, itu emang jadi tantangan sih buat Transjakarta. Emang tadi kendalanya kalau gua coba breakdown adalah ya karena kan Transjakarta itu secara sejatinya ya itu hanya operator manajemen, artinya kita operator yang ada di dalam Transjakarta yang Iya. beroperasi. Jadi kan ada banyak tuh operator lang, ada Mayasari Bakti, Oh, iya, iya, ada iya, iya. PPD, Iya, terus ada Damri, Damri, terus ya, juga ada ya, ya. Kopaja ya, itu yang Mm-mm. bis-bis medium yang sedang, itu yang maksudnya yang tanggung itu, Mm-mm, mm-mm. dan banyak, dan sampai sampai yang mikrotrans ya, yang Iya, KWK yang lu lihat, yang iya. lu pernah naik yang angkot baru nggak sih, yang Jaklingko lah Belum, kalau belum. kita. Angkot Jaklingko belum pernah. Nah, itu sebenarnya bagian dari Transjakarta lang. Jadi maksudnya Oh, oke, oke, kita oke. udah puluhan ribu armada itu termasuk angkot-angkot yang udah gabung di Transjakarta Iya, iya, juga. iya, iya, iya. Nah, itu tuh makanya kita tuh operator manajemen Transjakarta, sehingga kadang tuh ada beberapa operator yang memang punya yang belum terintegrasi secara sempurna lah. Misalnya kayak yang tadi kan bayarnya maunya flash atau cash. Itu Mm-mm. artinya kan belum terintegrasi secara secara full ya. Sedangkan yang di koridor, misalnya koridor 1, lu koridor 4, Mm-mm. koridor sampai yang terakhir koridor 13 tuh udah pasti 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 pakai yang sistem ini ya, pakai Imani atau Iya. pakai itu udah bisa. Dan Mm-mm. ini sebenarnya sih dalam waktu dekat emang bakal ada integrasi yang secara secara masif ya, artinya Mm-mm. ada integrasi tarif, Iya. integrasi layanan, sama dari sisi infrastruktur juga ada. Nah, mungkin Mm-mm. lu pernah dengar yang stasiun baru nih di CSW Iya, ASEAN. ASEAN. Itu Wah, kan, keren banget. nah itu adalah kayak mungkin warming up-nya ya Iya, iya. antara untuk integrasi. Jadi secara infrastruktur kita udah nyiapin itu, dan juga nanti memang bakal kartu Jaklingko itu yang bakal jadi ibaratnya kartu asnya lah buat ke semua moda Oh, oke, lang. oke, Jadi oke, oke, oke. nanti sih goalnya bakal bisa dipakai semuanya ya, LRT, MRT Jakarta yang memang transportasi di bawah eh, Pemprov DKI ya itu khususnya. Dan memang sudah ada lang perusahaan khusus di bawah Pemprov DKI yang menaungi soal integrasi. Jadi Hmm. nanti mungkin kita bisa inilah bisa lihat perusahaannya itu, tapi emang dia fokusnya di integrasi itu lang gitu. Iya. Jadi nyiapinnya Lu sebagai itulah. pengguna dan yang kerja di Transjakarta, kartu apa yang Anda Mm-mm. pakai? Jaklingko. Apanya maksudnya? Kartu yang untuk Tiap bayar-bayar. hari? Iya. Oh, barang bayar gue punya, Jaklingko punya, Imani punya, cuma gue lebih sering kalau naik Transjakarta ya untuk beberapa tahun terakhir ya Jaklingko sih, Oh, karena Jaklingko ya. lebih gampang sih. Iya, maksudnya gue kadang-kadang naik mikrotrans juga tuh Iya, di iya. daerah Tanah Abang tuh. Gue mau ke arah Palmerah kagak ada, maksudnya jauh tuh kalau gue mesti ke Ben Hill dulu, terus Iya. ke Semanggi. Jadi gua kan dulu sempat kantor di sekitar inilah Gondang Dia tuh. Mm-mm. Terus gua naik angkot tuh sempet tuh dari Tanah Abang ke Palmerah. Jadi lebih enak sih pakai Jaklingko dan gratis, malah itu malah cuma 0 Ngetap rupiah tuh doang ya? sempat Ngetap doang ya ngetap dia. doang. Yang Iya. penting lu ngetap, tap in terus tap out pas keluar gitu doang. Oh, iya, Jaklingko. Gue belum punya sih Jaklingko sih. Gue waktu itu karena kebutuhan yang sempat sering, yaitu apa si Metro Metro Trans dan yang Flash ya utama. jadinya. Jadi akhirnya gue punya dua tuh, Flash dan Imani akhirnya. Iya sih. Dan masih apa, ditagih-tagihin sama keneknya kan. Jadi Iya, ada semi, keneknya iya khusus kita ya tuh ya. semi udah mau menuju otomatis tapi masih ada yang
tradisi dari zaman gua SMP masih ada Betul, gitu. betul. Ya mohon maaf Pak Gilang ya, kita masih Iya nggak apa-apa dalam nih. proses lah gitu. Iya iya iya. Nggak apa-apa Pak Rido. Anda kan juga baru berapa sih? Belum setahun kan di Gua Transjakarta? belum setahun, baru Iya. 6 bulanan. Nggak apa-apa. Berarti kan yang kemarin-kemarin bukan karena Anda. Ya, 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 tapi gua ini sih, gua sangat memerhatikan itu, artinya banyak orang juga di Twitter misalnya. Gue lihat ngeluh juga bukan hanya soal itu ya. Jadi kayak misalnya kita untuk tracking aja, tracking bis Mm-mm. itu kan sebenarnya kita udah ada aplikasinya Oh, untuk Trafi. Gue pakai khusus Trafi biasanya tuh. Transjakarta. Ya dulu dulu kita ada kerjasama sama Trafi, artinya Transjakarta tuh ngasih feed inilah, feed Ya, informasi live soal feed-nya. lokasi bis dan lain-lain. Cuma karena nggak dilanjutkan, jadi kita bikin yang in-house app sendiri yang memang khusus Transjakarta gitu. Kalau Trafi kan bisa lihat Oh, KRL, bisa lihat MRT ya. Kalau ini khusus buat Transjakarta, tapi memang masih dikembangkan ya, dan mungkin nggak bisa seakurat pas Trafi itu, tapi ya on the way ke sana sih gitu, si karena in-house si itu sih. Trafi belum apa udah nggak ada lagi berarti Transjakartanya atau gimana? Trafi masih ada, cuma nggak dapat feed yang real Live. time lang. Jadi kayak Oh, lu jadi dulu apa kan, dong isinya? ya gua juga kan tahun 2017 2018 tuh kan, misalnya lu ke stasiun Juanda tuh habis Mm-mm. naik KRL terus ganti Transjakarta, lu bisa tahu oh ini 5 menit lagi nih Iya iya bis iya gua iya nyampe. iya Nah iya iya. sekarang tuh memang kalau lu pakai Trafi Heeh. cuma dapat jadwalnya doang, jadi jadwal defaultnya lah, Jamnya, bawaannya gitu. jam-jamnya. Ya jam bawaan Oh, doang. Jadi kalau misalnya lagi ada macet, lagi ada penutupan jalan, lu kan iya iya berubah kan iya jadwalnya. benar. Itu dulu Ya gue gitu. ngalamin pas ke London juga tuh do. Ada aplikasinya apa namanya kalau di situ? City Mapper dulu kalau gua sih. Ah, Pas. iya kayaknya itu deh. Gue download itu kan disuruh download. Terus itu kan Mm-mm. 2014 berarti ya gue ke sana atau 2013. Eh pas gue nunggu di itu kan dulu itu tinggal kita dari sini mau kemana ntar langsung dikasih kan list-list naik apa Bener, apanya kan. bener, lu banyak opsi banget Heeh. itu ya. Terus dari halte gue ngeliat nih kan di halte pun ada tulisannya bisnya akan nyampe jam segini. Terus gue ngeliat di maps lagi jalan. Terus pas gue liat ke depan bener bisa ada. Gue masih kagum tuh dengan teknologi kayak gitu di tahun Mantep 2014. ya. Iya, Hah, iya, iya. kok bisa kayak gini, bisa beneran sama yang gue lihat di HP Iya. anjing. Bahkan ada nomornya juga, nomor bisnya ada beberapa aplikasi ya, termasuk City Mapper. Heeh. City Mapper tuh lu tahu ada nomor bisnya sama persis. Oh iya Jadi benar benar kayak benar 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 nomor bisa. supirnya bahkan ada tuh Oh ada ya, aplikasi yang baru. Ada nama supirnya, tahu. Jadi lu bisa nyapa lah nggak ya. beda gitu. Sama. Iya bisa nyapa Iya dong kita emang. jadinya ya. Iya benar. Bisa nyapa supirnya karena tahu Iya namanya. benar benar. Iya gue Nah dulu itu bagus. kagum banget sama itu. Nah, makanya pas ada gue kenal Trafi kan hampir sama lah. Terus kayak oh ada juga ternyata yang Ya bisa kayak gini nih. Jadi seneng juga sih ngeliatnya. Lu dulu kuliah di Inggris kan do ya? Di mana sih? Yang S2-nya? sempat kuliah di Inggris tahun doang. Ya tahun Gem 2016 sampai 17. pasti lu gemes banget kali ya lihat transportasi di sana. Lu di apa sih? Kotanya di mana? Gua di Newcastle, Oh, di Newcastle. utara. Ya 6 jam lah dari London. Gemes dong pasti melihat. Ya pas lagi balik banget nih ya, Mm-mm. Lang, wah itu gua kayak ibaratnya lu stand up nih pertama kali banyak banget keresahan gitu Iya, kan, iya, iya. istilahnya Iya, lu iya, pas iya. datang ke sini tuh kayak aduh banyak banget nih negara gua, kayak gua pengen kayak meme-meme di Twitter gitu yang kayak wah orang-orang kuliah di luar negeri balik tuh pasti langsung ngeluh kalau di negara Oh iya, iya, iya. ini mah gini-gini Iya, ya, iya, iya. itulah gua. Tapi gua nggak mungkin nggak secara eksplisit gua tulis di Twitter ya, Iya, cuma iya. Itu yang lu rasain lah ya. yang gua rasain gitu. Dan sekarang sih udah di tahap kayak ya ya mau gimana lagi gitu. Lu beres dari sana langsung ke Jakarta atau sempat di Bandung dulu? Jadi gini lah, gua pulang itu 2017, sempat gua kerja di KAI, di Oh, PT di Bandung Kereta ya? Api Indonesia. Pusatnya Bandung Nah kan? itu kantor pusatnya di Bandung. Jadi gua Ah, sempat kerja di Bandung di sekitar setahun setengah lah. hmm. Setahun setengah ya kurang lebih segitu. Ya kerjanya di Bandung. Habis itu gua sempat pindah juga
masih di KAI tapi projectnya ngurusin yang LRT Jabodebek yang dari Cibubur itu yang ke Oh, Cawang ya, kan ya. yang Oh, lu lu lihat sempat di pinggir ngurusin tol. LRT juga. Sempat ngurusin itu di sekitar setahunan lah kurang. Jadi setelah itu gua resign terus pindah ke ITDP. Jadi kayak ITDP itu kayak NGO tapi di Oh, bidang tahu. transportasi, kerja di sana sekitar Institut apa sih setahun namanya? dan ngurusin ITDP. Transjakarta juga gitu. ITDP apa panjangannya? Institute Institut for Transport. Oh, Transportation iya, and iya. Development Oh, iya, iya, Policy. iya, iya. Oh, baru ke Mm-mm. Transjakarta. Iya, iya. Ya kan pasti. Baru ke Transjakarta gitu. Nah, Jadi pasti ya malang melintang juga. mm, gemes banget pasti ya. Melihat-lihat Bukan itu. gemes lagi lang tapi udah apalah gitu Udah kayak gitu lu kuliahnya kayak transportasi pula bener-bener. kan? Yang S2-nya itu? Iya, Heeh. di sana kan gua kebetulan ini lang gua tesis gua Heeh. itu soal metro metro atau kayak kayak MRT-nya Heeh, tapi di metro ya. Newcastle ngomongin soal Oh, soal customer satisfaction lagi gua ngomongnya gitu. wow. Jadi Iya, iya. gue menempatkan diri sebagai customer tuh topik tesis gua pas di sini sebagai customer transportasi umum di sini ya ya jelas lah satisfactionnya gimana lah gitu. Iya, iya. Jadi lumayan lah gitu. Iya. Lu kalau misalkan nih lu kan sekarang di Transjakarta nih, kalau lu bisa melakukan apapun yang lu mau nih dibolehin dan Mm-mm. bisa, lu mau lu apain nih Transjakarta lo yang paling visible, paling kelihatan, siapa tahu lu bisa nih, lu pengen diapain nih biar Em, huh, gitu. wah nanti di kedengeran manajemen Enggak atau lah, apa kan gua kan hanya keinginan, enggak sih. kan pasti kan bagus Iya keinginan iya. lu dong, kan nggak Enggak jelek sebenarnya keinginannya. sebenarnya gua punya ya itu gua tuh pas sebelum kuliah S2 di Inggris itu yang ngambil transportasi salah satu apa ya ke kekhawatiran gue dan keresahan gue itu soal integrasi sebenarnya. Benar. Jadi memang apa ya di Indonesia lah ini di Jakarta aja bahkan yang memang kota paling besar di Indonesia yang transportasi umumnya paling bagus Mm-mm. itu integrasinya masih kacau gitu artinya Setuju. antara transportasi umum lu naik angkot atau naik metro mini terus ke Transjakarta dan lain-lain pas sebelum ini ya sebelum gua kuliah tuh masih sangat terbatas dan lain-lain dan juga dari segi tarif jadi kalau di London kan kayak ada ini kan lang lu naik bis di London itu ada namanya hopper fares jadi saat lu ganti naik kereta itu dalam kurun waktu 3 jam lu nggak bayar Oh, iya, sama iya, iya, sekali dan iya. itu sebenarnya udah sempat diimplementasiin di Transjakarta dan tapi ya masih inilah masih dalam belum belum final lah artinya belum Iya, ngasih benefit yang benar-benar full jadi emang concern gue pengen membenahi integrasinya integrasi. ya Iya. baik itu dari segi tarifnya terus juga pelayanannya terus juga dari sisi infrastruktur ya tadi yang misalnya CSW itu Iya. udah bagus sebenarnya terus juga di Pemuda tuh kan sama LRT Pemuda Rawamangun itu Ah, pemuda. udah gabung tuh sama LRT cuma kan sebelum-sebelumnya kayak Oh, ada tuh kayak terminal kayak yang di koridor 13 yang 13 lu tuh mana? harus naik lu harus naik tangga 13 yang mana sekitar sih, Dok? Gua nggak apa, Dok. 13 apa? Yang yang mana? ini sorry Puri Puri Beta yang ada Oh, di atas sendiri kalau lu oh, Puri Beta ini dari ini ya Ciledug, dari Ciledug. tendean Iya, itu kan ke Ciledug. atas Iya, tahu. ya Ciledug Blok M, ya. itu kan ya kalau lu naiknya di ini nih apa ya sekitaran inilah yang KFC apa sih itu yang Ini Senopati, Senopati kalau nggak salah Senopati. deket situ lah pokoknya lu naik itu kan naiknya tinggi banget kan sempet Betul. kan kayak lu naik Itu kan yang kayak itu nggak ada lift lagi itu jadi kan yang kayak CSW akhirnya nggak kepake kan? Sebelum iya itu dibikin gini. maksudnya CSW itu juga salah satu Heeh. salah satu contoh yang buruk beberapa waktu lalu sekarang Iya, udah iya. dibenahi kan jadi Iya. emang sebenarnya gol-gol gue udah mulai ter terjawab sih dengan seiringnya waktu cuma ya mungkin gak secepat Pasti. itu gitu ya Iya. baru 5 tahun setelah gue beres kuliah sekarang baru mulai kelihatan gitu tapi ya masih on progress juga gitu. Mm-mm. Itu sih gue juga baru baru nggak tuh emang
dari awal aja dulu waktu masih zaman Kopaja busuk dan Metro Mini busuk itu aja kan udah operator sendiri-sendiri. Mereka Iya. sistemnya itu lagi setoran kan, ya udah aja sendiri-sendiri. Mm, Terus pas iya. 2004 ya Transjakarta dibangun, terus Mm, ada apa nih MRT dibangun, emang gue ngeliatnya kayak ini mereka nggak pada ngobrol apa biar bareng gitu kerjasama biar kan tujuannya sama-sama transportasi umum biar nyambungnya mm. pindah-pindahnya enak apa kek gitunya gue juga pikir gitu ini kok kayak sendiri-sendiri gitu ini Lu udah dibangun mikir itu sejak kapan, Lang? enggak Maksud gua lu kok visioner banget. enggak enggak pas ngeliat pembangunan makin masif aja nih kayak ada MRT terus ada Transjakartanya makin banyak Oh, iya gue ngeliatnya lah kan kayak itu udah mulai Transjakarta udah ada. Maksud gua lu kepikiran, gua kira lu tahun 2003 pas enggak lu lah masih ya enggak lah SMP ya SD enggak gitu lah kayak enggak maksudnya gue lu jadi nggak sedewasa itu cepet gue juga. jadi menyadari pas tarik ke belakang oh iya maksudnya dari zaman Metro Mini dan Kopaja itu udah sendiri-sendiri gitu operatornya udah Iya, beda gitu dan yang kerasa yang kayak tadi gue bilang kartu aja mesti beda-beda tiap naik bis orang jadi harus ngoleksi banyak kartu dari tiap bank gitu harus betul, punya sementara kan nggak betul. semua kayak gue kan nggak punya BRI nggak punya Ya, BNI misalkan atau betul, apa kan jadi setuju. harus punya semua jadi kayaknya kok mau naik Ribet transportasi kan? umum jadi susah sih padahal justru itu kan solusinya gimana sih aku mau Iya, jadi solusi malah susah benar-benar. Dan satu lagi, Lang. Jadi apa untuk kaum-kaum yang emang terbatas gitu misalnya udah senior ya, artinya terus juga orang-orang yang dengan disabilitas dan ya iya lain-lain aduh kan itu susah banget ya. uh Artinya aduh sebenarnya sih harus ada tetap ruang atau artinya fasilitas untuk tetap mereka bisa bisa melakukan perjalanan lewat transportasi umum gitu ya. Harus tetap ada tuh yang nuker cash gitu bisa terus bisa jadi iya bisa masuk gitu, bisa bisa mereka bisa naik karena ya tetap aja bakal ada orang yang terkendala untuk pakai kartu. Lu aja yang anak muda kayak gini kan gitu, iya apalagi iya orang-orang yang senior gitu dan yang nggak bisa gitu. iya sih gue waktu Itu sih. gue tahun berapa tuh ya gue ke Jepang 2011 kali kayaknya gue di Kyoto aja di kota kecil gue nungguin bis yang low deck Mhm, gitu di sebelah gue ada orang mhm, pakai kursi roda dia sendiri aja udah di trotoar jalan nunggu bis pas bisnya nyampe pintu pintu tengah kebuka tuh kan set supirnya mhm, turun nyediapin remnya disiapin mhm. masuk udah remnya dilipat lagi udah dipindah lagi ke tempat supir gue sampai wow dia Hebat banget ya. bisa dengan orang pakai kursi roda jalan-jalan sendiri di kota tuh nggak takut gitu Ya, dia bisa nah kemanapun itu trotoar naik turun goalnya. Ya, enak tidak ada trotoar yang tiba-tiba levelnya beda sama jalan atau apa kok bisa iya. begini ya di di negara orang kok bisa begini ya gitu itu sih emang kayaknya di Iya, iya. Jakarta tuh kita nggak boleh di saat nggak boleh difabel nggak boleh jadi orang tua dan tidak boleh jadi manusia Iya. sih intinya tidak boleh jadi manusia harus jadi mobil kita dong kita harus jadi Harus mobil lu gitu harus manusia sempurna banget pokoknya di mm Jakarta tuh. itu sih Itu yang jadi tantangan sih. kota apa kayak ini kota dibikin buat mobil apa buat orang gitu ya kayak Nah, wah, itu kan ini udah obrolannya keras nah nih kayaknya sih. iya nih dok nggak bisa nih dok gue udah sebel gue kalau gue tidak pernah nyoba-nyoba naik macam-macam itu kan gue pasti tidak akan mengeluh gue ya udah bodo amat gue nggak pernah Betul, ngerasain betul. ini kan kayak Mantap. ah masa sih nggak bisa sih bisa kayaknya gitu loh kayaknya bisa Iya, lebih cakep ya lagi benar sih. iya makanya ini udah MRT kan juga lagi dilanjutin lagi nih kan sampai mana Ya, kota ya ini lanjut ya fase 2 ke kota itu yang sebenarnya ya menurut gua sangat membantu nanti sama Transjakarta juga karena dulu sempat ada isu lang jadi karena kan kita juga ada Blok M kota nih, mm koridor 1 nah ya Transjakarta bareng terus tuh juga ya ada MRT kan nah, sempat ada isu kenapa nggak dihilangin aja Transjakarta karena kan udah ada MRT MRT gitu. ya Padahal ya banyak banget yang sebenarnya tidak beririsan antara penumpang MRT dan juga si Transjakarta kan dari oh mungkin segmentasi iya pasarnya iya juga iya 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 dari iya MRT kan mungkin yang lebih ke atas lah terus Transjakarta kan iya lebih benar-benar lebih ke bawah dan juga dari sisi pemberhentian juga kan pasti nggak pasti semua beda orang ya berhenti di
Bundaran HI sama di Ben Hill, mungkin ada yang berhentinya di Sudirman, Iya. di Chase Plaza dan lain-lain yang emang nggak bisa berhenti, lu kejauhan kalau Iya, iya, jalan iya. kaki. Jadi kita tetap pertahanin adanya Transjakarta walaupun di koridor yang sama gitu Iya. sih. Kalau gue sih lebih awalnya gue mikirnya bukan Transjakarta dihapus aja, tapi ngapain ya MRT bikin jalur selatan utara lagi gitu loh. Gue mikirnya gitu aja, persis Iya di sih. Transjakarta lagi. Cuma ya bener sih kan, Transjakarta itu kan 3.500 lu bisa ke pelosok Jakarta gitu sekali Iya, bayar. Kalau lu nggak betul. keluar-keluar apa namanya tuh, shelter. Iya benar. Bener sih, beda-beda ini. Gue jadi inget ada lagi nih yang gue bingung dari Mm-mm. awal kemunculan Transjakarta 2004, ada yang saya bingungin. Gimana Pak? Mengapa di tiap shelternya tuh dibikin tidak ber-AC sih? Kenapa dibikin dengan apa, besi-besi nako itu yang gerah? Ya Allah dok, gue tuh sampai Ya bingung. nggak semuanya sih Nggak, sekarang nggak, udah. mana yang ada AC-nya yang ketutup coba? Emang ada Iya dok? sih. Dari Gua awal, gua bi gua dari bisa awal. jujur langsung gak Nah sih? itu apalagi gue merasakan ini. Gue waktu kan 2000, ujung-ujung kuliah tuh kan 2011 2012 lah. Gue di Jakarta sama temen gue 2 orang. Hmm, Mereka orang bukan orang dari Sumatera lah, mereka dari non Sumatera. Jakarta lah ya. Non Jakarta, ke Jakarta nih, ada urusan di daerah Kuningan, nginep di rumah gue, terus kita naik Transjakarta deh ke Kuningan gitu kan. Mm-mm, Kami dari Ragunan tuh, dari ujung, mm-mm. berangkat Koridor pagi. 9 ya. Berangkat pagi. Lu apa ya semua koridor do ya, gue sampai Enggak lah, enggak semua, nggak, cuma maksudnya kalau disebut koridor 10 langsung tahu yang mana ya, gue paling enggak. Gua enggak hafal oke ya. koridor 10, lupa gua. Kalau gue soalnya Masih anak bawang gua di mendingan sini. nyebut, kalau gue ngobrol sama orang mending dia nyebut kayak tadi misalnya Ciledug Blok M, oh itu tahu gue. Kalau nyebut koridor Iya. 13, ya mana ya 13 ya itu. Gua inget karena emang biasanya karena lagi ngurusin koridor itu misalnya, Oh maksudnya iya 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 lagi fokus ke koridor itu sih. iya. Sisanya sih lu tanya gua misalnya KWK nih, KWK jurusan ini yang di Halim gua nggak tahu. Ya iyalah, jelas lah. Iya. Terlalu ini tuh, terlalu harus warlock, itu harus yang Iya harus warlock hmm. sih, warlock dan emang udah lama kerja di Transjakarta biasanya hafal banget Nih apa tadi, adanya. gue berangkat dari Ragunan nih, Mm-mm. di pool utama Ragunan yang besar itu kan. Gue berangkat Mm-mm. pagi, berarti bareng, waktu itu gue masih anak muda banget, bareng yang pada berangkat kerja, Mm-mm. ratusan Jam orang. berapa tuh Lang? Pagi pokoknya, Jam mungkin 7. jam 8 jam 7 lah. Ya ya. Bareng orang berdiri nunggu bis, baju pada rapi. Gue kan pakai kaos dan celana pendek aja sama teman-teman. Dia rapi, kemeja, dasi, mbak-mbaknya pakai blazer. Pagi masih seger tapi gerah. Tahu nggak dok, yang lo harus berdiri nunggu yang bisnya, waktu saat itu mungkin masih belum ada aplikasi yang Iya iya. berapa lama lagi nih bis jalan gitu. Iya iya iya. Gue kayak dari awal tuh kenapa sih nggak dibikin setiap shelter tuh tertutup ya, terbukanya di bagian pintu buka tutupnya aja lah itu. Pintunya aja ya. Kenapa selalu dibikin gitu sih dok, kenapa dok, coba please. Bahkan yang baru nih, yang di CSW, yang di ASEAN, gue kalau ngeliat ini cakep Iya iya. banget nih, ada gedung warna-warni, integrasi sama atasnya, tapi di tempat Transjakarta juga masih outdoor. Enggak ada. Mengapa dok, coba dok, mengapa? Ah, ya seperti halnya kebanyakan inilah alasan orang-orang Indonesia ya duit sebenarnya. Mungkin ya. Masa sih. Itu salah satunya, Lang. hmm. Tapi salah duanya adalah karena sebenarnya intensi dari BRT sendiri ya, maksudnya Mm-mm. secara konsep BRT itu ya lu Ya, rapid itu artinya lu serba cepat cepat ya. dan lu tidak mengutamakan artinya stasiun itu sebagai Ya, tempat tempat yang nyaman yang lu bisa lama-lama di situ enggak. oke, Makanya ya memang ya. sempat ada kontroversi yang kayak misalnya nggak ada musola gitu Mm-mm. ya. Kalau mungkin Toilet lu pernah juga dengar nggak semua ada toilet. toilet nggak ada itu Ya karena ya. memang apa ya secara secara filosofi dan maksudnya secara filosofi itu emang stasiun BRT itu tidak didesain untuk ya memberikan banyak fasilitas karena ya itu untuk orang Hmm. bergegas cepat Ya dari ya. satu tempat ke tempat lain pindah koridor kayak di Harmoni segala macam Ya kan lu ya, lu lihat kayak Harmoni anjir ya, panas besar banget banget kan ya ya. terus jadi makanya mungkin nggak banyak fasilitas yang bisa terpenuhi yang biasa dijumpai di stasiun misalnya stasiun MRT apalagi sekarang kan pasti ada AC-nya dan lain-lain Mm-mm.
makanya nggak ada. Itu sih sebenarnya jawaban yang Hmm. kedua ya, Iya. mungkin lebih lebih masuk akal. Ke satu sih iya, cuma Iya. yang kedua Iya, iya. kayaknya lebih lebih semangatnya ke situ sih Iya, gitu. cuma kan masalahnya ini bis rapid konsep tapi kan bisnya datangnya tidak rapid kadang-kadang kan. Nah, itu Itu. masalah juga Itu. memang. Apalagi kita tuh sebenarnya yang kalau seandainya Transjakarta waktunya pasti dan sesuai jadwal pasti enak banget kan. Maksudnya orang pasti mau Betul, gitu. Mau setuju. pindah banget gitu, mau pindah banget ke Transjakarta. Kadang nih nunggu lama. Sekali datang tuh dua kadang langsung ya kan. Ya, Suka tuh kalau yang dari pojok apa dari ujung-ujung mm-mm, tuh kayak misalnya dari Blok M kadang dua benar. nih satu jurusan ini dua langsung nggak usah desek-desekan di belakang ada lagi sat. Ada lagi. Sekali datang dua tapi kalau dua itu udah cabut baru datang lagi Nggak lama. ada lagi ya. Nah itu dia dok lo kan juga merasakan kan. Iya, iya. Oh, jelas. Gua bisa melihat itu dari dua kacamata, dari penumpang ataupun ya dari orang yang di Iya, dalam Transjakarta gitu. Ya emang itu masalah sih. Lang artinya iya, itu kan operasional ya. iya, Banyak iya, faktor lah. Kita benar-benar. nyebutnya bus yang beriringan bersamaan itu namanya bus bunching. Jadi Hmm, lu itu harusnya kan punya jarak waktu ya, jarak waktu yang sama gitu ya antara antara satu bis dengan bis yang lainnya dalam satu rute iya, yang namanya headway. iya, Jadi iya. kita harusnya punya headway yang sama nih untuk semua. Cuma kan banyak faktor nih. Yang pertama misalnya ya lu tahu sendiri kan jalur jalur busway itu Mm-mm, seringkali dimanfaatkan untuk betul, hal-hal lain. Nah, betul. itu salah satunya yang pertama. Yang kedua, memang dari sisi keseragaman dari mungkin drivernya, terus juga dari ininya juga bisnya berbeda, terus juga maksudnya dari faktor-faktor itu yang memang nggak bisa semuanya bener-bener ya seragam semua lah. Nah, itu yang jadi Iya, tantangan kan iya. mungkin ada operator yang beda satu kayak koridor 9 tuh. Ada yang steady safe, ada yang dari PPD. S9 mana tadi? Ragunan ya? Dan dari Ragunan Oh kan ya, tuh yang di Ragunan iya, ada iya, yang iya. terus juga banyak rutenya kan, ada yang cabang, ada Nah, 9A, benar, 9B dan benar. lain-lain. Nah, itu Iya, yang ngebuat kompleksitas rute itu juga yang ngebuat kayak sulit juga untuk menjaga menjaga apa ya? Menjaga headway-nya tetap sama, operasional tetap konstan itu sih sebenarnya. iya sih, iya sih karena ya nggak tidak apa ya jalur iya emang punya jalur sendiri cuma tidak Mm-mm, sesteril itu memang sih. betul. Iya sih, aduh susah juga ya. Gimana? Ya lu kalau mau benar-benar sama sih naik kereta MRT KRL tuh sekarang kan pasti lu sesuai jam kan? Iya, Lu naik MRT MRT? sejauh ini sesuai jam sih, Iya, karena ya sesuai udah jam. dedicated lane bener-bener ya Mm-mm. lu nggak terhalang oleh motor atau Benar. mobil lain kan ya. Iya sih, iya iya Iya, iya iya. Oh, itu dia. itu dia jawabannya. Ini banyak. Apalagi ya, kayaknya gue tuh banyak keluhan tentang Boleh Lang, per silahkan Transjakarta. Makanya sampaikan. kok gue pas sama lu kok gue jadi lupa apa aja yang gue ini ya. Oh gue awal-awal ini gue sempet kan gue sempet lama juga di Bandung kan. Udah stand up pun gue Ya. masih sempet di Bandung. Jadi itu gue sempet nggak tahu ini dong pas udah zaman Transjakarta dibagi dua cewek di depan. Oh Gue ya, sempet nggak tahu tuh. Jadi gue masuk ke ruang depan kan khusus wanita ya. kosong kan depan ke depan Hmm. gitu kan mau Masuk ke duduk. sana. Iya tiba-tiba sih yang penjaganya mas ini pas ini nggak boleh itu ruang khusus wanita gue hah ruang wanita oh ini di depan khusus wanita baru tahu gue tuh Iya. ada yang kayak gitu waktu itu tuh gue Kenapa juga lu baru ada sendiri concern soal itu atau nggak gimana, ada Lang? gue tiba-tiba keinget aja gue walaupun itu Gue sebenarnya ini nyinggung aja lu nih. Gue nggak coba lu ke nggak arah ada sana nggak? nggak ada walaupun Nggak. itu mungkin ini kalau gue ngobrol sama feminis baru cocok nih do soal ini nih. Iya, iya, iya. Lu minta kesetaraan tapi kok minta gerbong khusus wah. Patriarki ini lawan patriarki nanti gue nih. Enggak sih Oke, gue oke, oke. tiba-tiba keinget aja gue eh, Oh iya. tentang itu terus oh iya ini nggak boleh ya baru tahu gue kalau ini nggak boleh gitu. Iya. Tapi awal Lang, emang gue mau apa nanya tapi Lang, apa sebelum tuh lu nanya ke apa apa gua, apa apa lu kan lama juga di Bandung ya, Lang. iya Maksudnya lu wah nih cukup ngomongin lama di transportasi Bandung Bandung. nih Ya lu lu meli ya tentu kan Transjakarta
ada perbedaan yang cukup signifikan sama Bandung. Tapi menurut lu apa yang ngebuat transportasi di Bandung tuh ada sisi lebih baiknya gitu dari Transjakarta? Lu ngelihat itu nggak? Ada nggak sih? Nah, maksudnya yang lebih baik yang mana nih? Maksudnya jadi kayak lu kan ngelihatnya sekarang transportasi Jakarta kan udah canggih banget lah dibandingkan Ya, kota-kota di Indonesia lah. ya, ya. Ya walaupun gitu, lu kan sempat lihat juga transportasi di Bandung, angkot Mm-mm. dan lain-lain Ya, gitu. Ya walaupun Bandung juga lebih mediocre ya, tapi ya. lu ngelihat ada hal positif nggak sih sama mungkin angkot-angkot di Bandung atau Hmm, transportasi di Bandung atau nggak ada ya udah kesel aja gue di Bandung gitu. sebenarnya kalau soal angkot mah nggak jauh beda ya sama Jakarta ya. Dengan segala Mm, keangkotannya gitu ya, dengan berhenti, mm, apa, ngetem, apa, gue nggak merasa ada yang ini sih. Kalau gue justru merasa ya, gue ke Bandung dulu awal kuliah dan gue ke Bandung lagi sekarang secara transportasi ya, gue sih nggak merasa ada yang berubah mengarah Nah itu ya, mengarah lebih baik itu ya bener. dok. Mengerubah mengarah lebih baik nggak ada. Paling yang gue lihat berubah ini Damri yang di depan Unpad, jadi Damrinya lebih bagus bisnya. Oh Karena bisnya doang. iya, karena yang dulu kan ada yang bis yang apa sih yang dulu tuh yang nggak ada AC-nya kan sempet ada tuh, Oh iya iya merah. iya iya. Iya, gue sempet naik tuh ke Muhammad Toha tuh, aduh udah mah jalannya pelan, gerah lagi. Kalau bis yang sebenarnya kayaknya Bandung itu agak susahnya karena kan jalannya tidak banyak jalan yang besar kayak di Jakarta. Betul, Paling yang gede betul banget. Soekarno Hatta atau Suci. Mm-mm. Sementara bis-bis Damri yang segede Transjakarta itu masuk-masuk ke belokan apa tuh sebelahnya Boromeus kan, masuk-masuk ke jalan situ kan dia dari DU tuh. Maksud Iya, gue lu iya gue di ngerasa. Matiogor maksud lu? Iya, dari DU kan dia nembus ke Borom ke Dago kan lewat yang Oh sebelah iya iya Boromeus jalan itu kan. kecil ya. Nah, sementara bisnya segede bis Transjakarta Koridor 1 gitu. Gue kayak ini kayak terlalu besar deh untuk jalan Bandung gitu loh. Gue nggak tahu ya, gue sih juga Iya tidak iya. ada solusi apa yang untuk transportasi Bandung. Tapi kok dulu kan juga ada bis-bis yang ada halte-halte nggak kepake itu, gue juga nggak tahu Nah tuh. itu Itu apa sih? Transmetro Bandung Nah, itu. Transmetro TMB, gue bahkan nggak pernah Hmm. merasakan bertahun-tahun di Bandung naik itu. Gue juga bingung Lebih sih baik kok. lu janganlah, lebih Oh baik jangan ya, tidak lebih baik. merasakan pas dulu-dulu ya. Sekarang sih udah rada membaik, Oh cuma gitu. tetap aja ya kan Transmetro Bandung tuh ibaratnya kayak embrionya Transjakarta dulu lah Mm-mm, gitu. mm-mm. Jadi harapannya sih mau kayak punya model bisnis kayak gitu yang Ya, ngerangkul operator terus jadi ada satu terus jadi operasionalnya lebih bagus. Pengennya sih gitu. Walaupun ya mm-mm. sekarang masih banyak tantangannya secara secara ini sih organisasi dan juga bisnis modelnya. Karena mungkin beda kali ya orang-orangnya di Bandung kayak punya karakteristik yang pemiliknya ya misalnya Ya, angkot dan ya, ya, lain-lain tuh ya, emang ya, punya ya. karakteristik yang beda gitu sih. Iya sih, gue juga bingung sini Bandung nih. Iya, kota tujuan, kota wisata padahal kota kreatif lah sebutannya kan. Ini makin hari, makin tahun makin rame, tapi kok transportasi umumnya ya terutama kok kayak nggak ada yang Bener, berubah ya dok. Gimana tuh dok? bener Masih banget, bisa bener diselamatkan banget. nggak menurut lo nih Bandung? Masih bisa nggak? eh Kalau jawabannya masih bisa ya masih, cuma harapan itu ya semakin tipis sih karena ya semakin semakin padat kan Bandung, Nah, terus juga apa ibaratnya bukan hanya dari penduduknya tapi pemanfaatan wilayahnya juga di Bandung kan kalau lu lihat sekarang mungkin pas lu datang pertama kali ke Bandung sama sekarang yang udah benar-benar banyak iya, gedung-gedung, maksudnya banyak ya, pemanfaatan yang lu biasanya lu lihatlah di Babakan iya, iya, Siliwangi itu kan dulunya mungkin lebih luas, lega, sekarang lebih udah kepake kan bangunan dan iya. lain-lain. Pas Ya gua itu. pas gua kuliah kan di Cembeluit apartemen cuma satu dok. Sekarang ada tiga kali atau ada empat ya. Di Cembeluit loh. Itu kan Iya pinggirnya iya lereng iya iya. semua, lereng gunung. Lereng semua padahal ya. Ih, ngeri, ngeri, ngeri. Gua nggak tahu nih. Apalagi yang di Dago tuh, yang hotel apa tuh? Yang di pinggir Iya, lereng The banget. Match itu ya. Iya, The yang Match. baru. Ih, ih, serem saya lihatnya Iya kalau jalan emang sih. di pinggiran jalan Dago tuh, jalan mobil tuh ngeliat ke kanan tuh. Ih, ini Iya miring, sih. seram Itu sekali. Nggak ada ya perubahan. Gue kayak begitulah. ngerasa nggak ada. Kayaknya masih sendiri-sendiri kali ya yang kita omongin tadi. Kayak masih si transportasi itu masih sendiri-sendiri kan ininya, operatornya atau Iya, masih apanya. sendiri-sendiri lang. Terus juga maksudnya kayaknya orangnya lebih
orang-orangnya mungkin cenderung lebih sulit ya untuk bisa dijadikan satu wadah gitu ya. Iya Karena yang gue lihat betul. emang karena di Jakarta juga sih karena tekanan sebagai ibu kota misalnya yang lu Mm-mm. harus bergerak cepat, lu harus berubah secara cepat juga harus Iya iya. beradaptasi. Jadi itu sih, sedangkan Bandung mungkin menurut gua sih terlena aja, Nah, simply terlena aja gitu. Bandung soalnya pace apa tempo kehidupannya tuh kayaknya pelan, Nah, itu slow. Apa tuh rapid transit? Tidak perlu kita rapid, kita mah slow, apa pelan-pelan. setuju gua itu. Aduh, sayangnya itu enak kotanya tapi kok lu nggak ada rencana mau Ya itu. kerja di transportasi yang di Bandung selain KAI? Nggak mau ya? Eh gua dulu sempet kan di Bandung di KAI pernah Hmm, tuh ngerjain, maksudnya di Bandung walaupun ngerjainnya sih nggak soal kota Bandungnya. iya. Tapi pas di ITDP tuh sempet tuh project soal itu lang, maksudnya pembenahan transportasi publik tuh. Jadi nanti bakal ada kayak sama kayak Transjakarta gitu. Jadi operatornya jadi nyatu, terus juga nanti rencananya dibantu juga kementerian dan lain untuk bisa bisa terintegrasi tuh. Jadi angkot bakal gabung juga dan Ya, itu ya. sebenarnya udah banyak direncanain, udah ada studi kelayakannya dan lain-lain. Cuma ya lagi-lagi di implementasinya sih yang masih Iya. jadi Tapi tantangan kayaknya emang gitu aja sih. jangan apa ya, mungkin Bandung nggak bisa dengan bis yang terlalu besar-besar banget sih. Bener, Kayaknya emang ukuran angkot tuh sudah pas mungkin segitu. Cuma ya setuju kelakuannya ya. aja gitu yang lebih enak lah. Lu Iya, pernah lu pernah dimarahin supir angkot apa gimana lang lu iya kan ininya aja di Bandung? ngetem, nunggu, Oh, apalagi kelakuannya digandok ya. tuh kan nungguin lama. Mau naik yang mau naik yang udah lewat biasa nggak boleh kan dok, harus naik yang lagi ngetem, nggak boleh kan naik yang udah lewat, Iya, dimarahin ada nanti. soalnya ada Kode etik. itunya yang Heeh. jagain. Bener, ada dewan pengawas nih, udah kayak KPK nih, ada kita melanggar kode etik kalau Waduh, waduh, iya lu kan? kayak ngomongin sama Bang Abdel nih KPK Iya, KPK. kita kan melanggar kode etik supir angkot kalau kita lagi nunggu ada yang ngetem tapi kita naik Iya yang sih. lewat. Coba yang gitu-gitu aja masa masih dipermasalahin. Kayak gini, gue di Cimbeluit, kalau lu Iya, tahu Cimbeluit itu kan angkotnya cuma sampai jam 6 sore, Dok. iya, iya, benar-benar. Harus gantian sama ojek. Ini kan masalah duit ya. Masalah perut susah lah ya di Mm-mm. ini. Cuma kan jadi sebagai penumpang jadi sulit. Pilihannya kalau nggak dari gandok jalan kaki ke atas atau ya ojek yang harganya jelas lebih mahal dari Iya, angkot kayak gitu. Yang gitu-gitu sih yang iya. Ya itu gambaran juga sih, itu snapshot kecil aja di mm-mm. Ciambelit juga udah pusing gitu lu mikirinnya, apalagi ngomongin Bandung yang misalnya di Cicahem, Nah, yang bener. di itu daerah Siboris yang Margahayu gitu-gitu Ah, juga sama aja itu ya, ber bermasalah juga itu. semua Jadi karena ya. sistem setoran sih. Ini nih, Nah, setoran ini itu. nih. Yang bikin jadi semua harus ngetem, harus nunggu penumpang penuh lah, harus apa. Mm-mm. Susah dihilangin tuh ya. Susah karena udah terlalu nyaman sih, Lang. Maksudnya yang punya angkotnya itu yang terlalu nyaman, padahal supirnya ya dia tertekan banget gitu. Iya, Tapi iya, dengan target-target orang itu yang ya. juragan-juragan angkotnya itu yang memang mengais uang yang ya udah terlalu enak gitu. Jadi Iya, iya, saat iya. ada sistem yang mau ngubah itu kan awalnya juga Transjakarta tuh berat lang, kayak Pasti sih, mau kebayang. mau memasukkan itu, cuma ya pendekatan terus juga harus emang Diajak ya. iming-iminginnya ya duit lebih banyak Mm-mm, gitu aja. diajak bareng, Jadi ntar duit lu lebih ini nih. iya, duit lu tuh bakal lebih banyak loh kalau sistemnya tuh bukan setoran, jadi rupiah Iya, per iya. kilometer. Iya, iya, iya. Dengan kayak gitu baru mereka mau gitu. Tapi kan mungkin ya karakteristik orangnya mungkin di Bandung approach-nya mungkin beda gitu sama di Jakarta gitu. Boomers, kebanyakan boomers masih. Padahal yang milenial dan Gen Z juga belum tentu lebih baik Ada sih. juga sih ya, Iya, iya supir-supir makanya. angkot juga ada yang milenials kan. Itu dia. Iya, iya, iya. Gue lupa deh si Kopaja AC itu masih ada nggak sih, Dok? Apa gue yang nggak pernah lihat? Apa emang udah nggak ada? Kopaja AC maksudnya yang termasuk ke Transjakarta Nggak dulu kan? atau enggak? Soalnya waktu Hah? mulai-mulai eh, muncul feeder-feeder bis itu, Heeh. kan dulu kan Transjakarta masih yang jalur-jalur utama doang kan, belum sampai ke pelosok-pelosok. Betul. Terus waktu udah mulai muncul tuh eh, peremajaan yang
yang Kopaja lama, jadi sempet Hmm. kayak depan rumah gua tuh lewat Kopaja P19 Tanah Abang, P19. Nah. Ragunan ke Blok M ke Tanah Abang. Hmm. eh P19-nya tetap ada tapi berubah armadanya jadi yang Bantet yang ada AC-nya. Jadi Kopaja AC. Mm-mm. Judulnya pun Betul, Kopaja AC. Metro Mini pun sempat ada. betul. Metro Mini AC. Itu masih ada nggak? Masih ada Hah? karena Oh masih Kopaja ada. itu kan gabung ke Transjakarta, Lang. Jadi maksudnya dia bagian dari Transjakarta sekarang. Artinya dia operator, cuma standarnya lah Ya. semuanya tuh Oh. mengacu pada Makanya Transjakarta. dia Jadi harus punya Kopaja AC itu. betul ada AC Tapi gitu. si wujud unitnya nih Kopaja AC udah nggak pernah lihat lagi. Gue hampir nggak pernah lihat kayaknya deh. Gua belum ngecek sih yang Ya. P19 terutama ya. Eh, Cuma masih ada deh di Masih ada ya? beberapa rute Nah, lain. ini gue Masih ada. nggak pernah lihat lagi tuh soalnya Kopaja AC dan Metro Mini yang sudah ber AC tuh nggak pernah lihat lagi. Karena banyak kan berubah jadi yang Metro Trans itu. Iya sih. Iya, kebanyakan Metro Trans. Makanya dulu tuh zaman-zaman sebelum bis-bis yang feeder-feeder ini masih feeder nggak sih istilahnya? Udah nggak lagi. Iya, bis pengumpan ya Masih ya? masih berapa masih ya. Si feeder-feeder ini sebelum belum banyak tuh kan gue kalau kita kan kadang kalau naik pesawat di Soekarno Hatta tuh kalau terminalnya jauh kan suka naik bis dulu kan ya. Oh, yang gratisan itu yang Heeh. keliling-keliling ya. Ya, Itu ya. kan bisnya kan udah model bis low deck yang kayak di Jepang gitu kan. Gue Betul. suka mikir nih, kok di bandara bisa ada bis kayak gini tapi di jalanan kita kok nggak ada ya. Gue dulu sempet liat gitu tuh, kok bisa di bandara nih ada semua bisnya persis kayak yang gue lihat-lihat di negara-negara lebih Iya, maju, kok di jalanan nggak ada. Baru akhirnya lah sekarang udah mulai ada. benar. Iya ya, aduh susah ya kalau udah urusan setoran gitu-gitu. Ya, itu masih mengakar itu. Hmm, Perduitan. Peruangan ya. Betul. Ah, udah deh, udah sejam juga nih, gue kayaknya udah cukup unek-unek nih. Ntar kalau ada lagi dah gue ini deh. Santai-santai kita ngobrol boleh. Kita ngobrol maksudnya nggak dalam konteks podcast Iya juga dong, santai iya. lah. Kita udah, gue nih podcast gue episode ini udah kayak asumsi bersuara nih. Hati-hati Lu loh. lu episode berapa sih sekarang? Yang ini udah 100-an kan lah? Ini berarti 105 nih Tuh kan. episode lo ini. Anjir, hebat lu konsisten banget Ya, parah. dicoba konsisten lah. Mantap, Ngeri mantap. nih, ini nggak episodenya sangat berbobot nih, bahaya nih. Nggak, Padahal lu jarang jarang serius-serius ya. Aduh, sorry lang, nggak apa-apa. gua menghancurkan flow podcast lu yang lucu, yang lu yang Justru lawakan cerdas lu jadi nggak ada di sini. anjing. Sorry lang. Enggak dong, justru kan gue juga tidak pernah mengklaim ini podcast komedi. Inilah Oh iya. gue emang bisa Curahan hati tapi di sini ya. Lu Mm-mm. kayaknya kan gua denger lu Iya, sering. makanya namanya biar lega kan, biar lega aja ngomong Oh, biar apapun. lega aja. Bener Ah, juga lu. makanya ini kan judulnya apa, bisa kemana-mana gitu, ngomongin apapun ya biar Iya, lega aja. Ini gue ngomongin transportasi ya biar lega aja kan, karena gue iya juga sih. banyak yang disebelin. Iya. Lang, gua Jadi nanya terakhir ya boleh dong, buat lu boleh ya. dong, boleh dong. Terakhir nih, maksudnya lu lebih seneng naik Transjakarta yang Mm-mm. penuh, cuma lu masih bisa duduk Penuh, atau kosong. Jadi penuh, maksudnya penuh tapi masih bisa duduk ada gimana? ada iya maksudnya lu lebih seneng naik Transjakarta tuh yang bener-bener kosong, kayak kosong gitu lu datang jam 11 malam gitu. Ya, Atau lu masih ada orang. Lu tuh orangnya kayak kayak gimana gitu kalau naik Transjakarta lebih seneng yang mana? unik juga pertanyaan lu nih. eh eh, Apa ya? Sebenarnya gue nggak ada masalah dua-duanya. Yang penting bukan yang Mm-mm. sumpek banget sampai nempel ke kaca gitu sih. Kan Yang jam 6 sore gitu ya enggak kayaknya lo ya. kadang kan suka ada jurusan-jurusan tertentu yang kayaknya jam berapapun kok nih rame mulu kayaknya tuh. Si bis-bis Puri Beta tuh salah satunya lumayan. Oh iya Karena gue naik dari Blok M. itu Karena gue naik itu dari ujung kan, dari Blok itu M tuh. rada parah sih kalau yang Ini dari kayaknya Blok M. cukup high demand nih si Betul ini. Kalau gue sih sebenarnya, tendeannya itu. Mm-mm. iya, kalau gue sih nggak ada yang apa ya harus kosong atau penuh. Gue sih sebenarnya sama aja, asal jangan yang penuh banget. Gue kayak aduh malas. Cuma ya kalau emang harus, misalnya harus banget naik udah waktunya, ya mau gimana. Cuma lu maksud gua pertanyaannya Ah, lu sering ngerasa sepi gitu nggak sih? Maksudnya kalau hmm? lu nggak mau sepi gitu loh lang kalau Oh, di enggak sih, gue nggak apa-apa, nggak nggak apa ada. lu kalau kosong gitu. Oh ya udah. Emang Oke, kenapa oke. dong? Enggak, orang gua kan kayak lagi pandemi ini kan kayak ada orang yang emang
kangen naik transportasi umum kayak KRL atau apa karena Oh, lu tuh nggak merasa sepi di kamar lu sendiri gitu, kayak oh iya lu iya ada iya. orang gitu, terus Oh iya iya iya. sama-sama lagi kerja, Iya lagi iya iya sekolah, iya. lagi ngapain yang kayak ngingetin lu tuh lagi berjuang hidup gitu Iya. ya. Wah, Anjir, anjir kesel ya. banget ya gua. Filosofinya di situ ya, filosofinya ya. Walaupun di dalam bisnya pun ngobrol enggak, kenal enggak ya. Iya, Tapi gue juga di iya, dalam bisnya ya dengerin iya, podcast kek, iya, iya. dengerin lagu. Kalau gue kadang-kadang Iya. suka, karena gue suka merhatiin kali ya, merhatiin orang. Kadang gue liat, ini nih orang mau kemana gitu, kayaknya dari dandanannya. Oh iya. Atau ini habis dari mana. Atau ini, Oh iya 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 oh ini iya. kayaknya orang nih udah sering banget naik Transjakarta nih. Kayaknya udah tahu seluk-beluknya nih gitu. Ini kayaknya ada yang masih bingung-bingung. Iya iya. Kayak, Lu kayak, menarik nggak, maksud sering nebak-nebak nih orang apa abis iya, dari mana ya gitu kan, iya. kerjanya apa nih Iya gitu iya kan. iya bener-bener gue suka gitu kadang-kadang tuh duduk di pojok kadang di pinggir kaca aja diem aja jadi kenapa ya gitu ini lagi Iya iya. apa Itu ya sih yang gua kangenin juga lang soal transportasi umum tuh. iya cuma saya tidak kangen dengan shelter shelter gerahnya itu Oke lang, ditampung sarannya langsung nanti gua langsung ke nggak manajemen tapi gue dari udah Gilang Baskara nih. Langsung gua bikin surat langsung. tapi udah susah sih udah terlalu banyak dibikin shelternya mau dirapihin lagi mau Iyalah. Cuma gimana ya ya Will sih, semoga iya eh, ya keluhan lo ini ya didengar ya lah paling nggak yang segera. sering-sering gue pakai aja deh dok yang dibagusin P19. enggak Yang jel- yang biasa tuh gue kalau nggak dari Metro Trans ke Blok M ke Oke. Kebayoran Lama tuh berarti yang atas kadang-kadang Mm. atau yang ke daerah-daerah Bundaran HI tuh yang Tosari Oh ya. ya Oke. itulah Harmoni jarang-jarang sih gua jadi yang itu aja lah Oke ya, oke. tolong ya kalau bisa disampaikan ke Siap manajemen Pak Gilbas, siap. Saya pasti langsung ke atas langsung ini mah karena nih langsung. bayangan pagi-pagi di shelter Ragunan ratusan orang kegerahan tuh masih ada di otak gua nih Dodi picture in my head tidak bisa hilang itu Padahal sekarang pandemi udah rada lowong juga sekarang. iya makanya Iya sih. gue sampai bersyukur kayak sampai sekarang nih kadang aduh untung gue nggak bukan kantoran gitu yang harus tiap pagi bergumul Oh dengan iya iya. itu gitu kayak sekali-kali aja gue harus bergumul dengan itu dan bukan di jam-jam rame juga gue kayak ngeliat berarti Iya iya. perjuangan orang nih gila-gila banget gue nggak tahu mereka udah waktu gue nyampe mereka sudah ngantri gitu dengan baju rapihnya gue nggak Iya tahu mereka dari jam berapa banget itu. udah sampai situ gitu kayak wow Iya. dan memang berasa banget sih pas gue apa kan gue ya waktu lama di Bandung kan ya nggak ngikutin Transjakarta udah ada di mana aja Iya. gitu tahu-tahu kan gue ingetnya SMP gue pertama kali nyobain cuma Blok M kota abis itu inget ada yang deket dari rumah gue Ragunan ke Kuningan Mm. tau, Kereta 9 ya masih nah sama. terus tahu-tahu gue liat lagi mapsnya kok jadi reward gini sampai ke ujung-ujung manapun ada Ya. gitu apalagi pas sudah muncul Metro Trans kayak wow ini mah lu bisa kemanapun di Jakarta udah nggak takut lagi gitu setelah Iya. melihat iya kan sebenarnya ngeliat itu udah anjing bisa kemana aja nih gue nih Bisa, iya. walaupun kalau Metro Trans ya lu harus bayar 5.000 ke situ Ya itu. uh, Iya iya masih gue dulu jadi. sempet nggak tahu tuh kalau pindah ternyata nggak harus bayar lagi kan kalau 5.000 udah Oh, dulu emang lu terus keluar dulu cari angin terus masuk uh, lagi gitu. gue waktu itu salah di mana ya pokoknya gue bayar lagi dong ke dalam tuh gue bayar Ini dari udah lama kan tapi udah lang. lama yang pas dari Bandung lama dari di Bandung ke Jakarta lagi udah tidak familiar Hmm, dengan busway dan apa free feeder yang baru gue sempet 2 kali bayar jadi goceng bayar feeder ya. tiga setengah bayar gitu Hmm, itu sih tapi ya iya, oke. ya semua juga pengen jadi lebih bagus lah ya perintegrasian Amin ini amin. Semoga semoga. Siap siap. mantap Dok terima kasih banyak Oke. nantilah Sama-sama Bapak kita Gilang. nongkrong lagi sama Awan dan bocah-bocah lain Siap siap siap. oke Oke lang. ini gua Udah tunggu belum gua dipencet. tadi sempat kepencet lagi dikit tapi udah aman sih kepencet apa namanya pause lu nggak Pos. oh ya nggak usah deh gue tadinya pengen lu nggak ada apa yang mau dipromoin Dok akun lu gitu apa kayak Enggak lah, udah ya. nggak usah ya Nggak ada lang, udah gua ya pokoknya gua dengan ikut ini aja udah mempromokan diri gua wes secara nggak langsung jadi. pokoknya temukan Rido di artikel-artikel transportasi di media-media Ngaco. online terdekatmu kalau ada dari Insan Rido nah beliau nih thanks ya Dok ya Iseng doang itu. terima kasih Sip, banyak ya sama-sama lang. ya. Thank you ya.